Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, walaupun kita saat ini tidak bisa berkumpul bersama di tempat ini, tapi saya yakin bahwa hadirat Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita, menaungi Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing untuk puji dan memuliakan nama Tuhan. Kita ucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, walaupun di saat seperti ini kita yakin bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, dan kita pun yakin bahwa kita selalu beserta di dalam Tuhan. Puji dan nama Tuhan. Mari kita mengangkat suara kita mau menyiapkan diri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengingat betapa ajaib dan dahsyat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Puji Tuhan buat setiap karya-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau selalu ada dalam kehidupan kami. Kejadian
Sehingga saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama Engkau Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, jamah setiap hati kami Tuhan. Biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi saya bersama saudara di rumah. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita selalu erat dengan Tuhan. Kita selalu bersyukur buat kebaikan Tuhan atas setiap rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun saat ini Bapak Ibu Saudara di rumah tidak beraktivitas apa-apa, tapi percaya bahwa kita selalu ucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita memuji nama Tuhan. Haleluya.
diri kita untuk semakin dalam lagi menyembah Tuhan dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya undang kita untuk kembali merenungkan setiap kebenaran Tuhan di kehidupan kita. Kita percaya bahwa setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kondisi yang saat ini terjadi di negara kita, kita percaya bahwa campur tangan Tuhan selalu ada, dan kita percaya bahwa ini sedang proses Tuhan melawat umatnya. Tuhan sedang melawat kita, dan kita yakin bahwa ada kemenangan terjadi di negeri ini, ada kemenangan terjadi di hati kita. Amin Yesus. Ketika kita mau menyembah Tuhan dengan penuh ucapan syukur, ketika kita mau menyembah
hadirat musuh nyata dalam setiap pribadi kami, buat seluruh jemaat, setiap keluarga yang sedang beribadah keluarga. Kami percaya Tuhan, meskipun kami secara fisik tidak berkumpul tempat ini, tapi kami percaya Tuhan, lawatan-Mu, sama ya Tuhan, menyertai dan melindungi kami. Ya. Terima kasih Yesus, sementara Bapak akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Yesus, berikan roh iman daripada-Mu, penyertaan musuh nyata buat hamba-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Kita kembali bisa beribadah secara online, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita, tidak mengurangi rasa kerinduan kita kepada Tuhan yang dimana kita bisa mengasihi Dia. Baik Bapak sekalian, pada pagi hari ini Tuhan ingin berbicara dalam setiap kehidupan kita. Kita akan sejenak menyiapkan hati kita, kita menyiapkan roh kita untuk kita berjumpa dengan Tuhan, dan kita siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang sukacita hidup baru. Sukacita hidup baru. Ayat yang akan kita pelajari yaitu terdapat dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 18, ayat 11 sampai yang ke-18, yang bunyinya demikian. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Haleluya. Satu ayat, satu perikop yang Tuhan berikan pada pagi hari untuk kita. Judulnya adalah sukacita hidup baru. Saudara kasih Tuhan, kalau kita mengatakan hidup baru, biasanya kita sampaikan kepada orang-orang yang baru atau sedang melangsungkan pernikahan, atau saudara-saudara kita yang baru saja dibaptis. Saudara kasih Tuhan, kita seringkali mengucapkan kata selamat hidup baru. Tentunya ketika kita mengucapkan selamat hidup baru, di situ ada sukacita. Pernikahan berbicara tentang sukacita. Di dalamnya ada ucapan syukur, ada pesta. Jadi selamat hidup baru berarti ada sukacita, ada ucapan syukur, ada pesta. Saudara kasih Tuhan, perikop yang kita baca diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Ada kebenaran yang ingin diseberangkan oleh Rasul Yohanes sebagai penulis kitab ini. Bagaimana Rasul Paulus mengutarakan atau menyikapkan pengalaman yang ada di dalam dirinya, pengalaman pribadi sebagai murid yang dikasih oleh Yesus. Ketika Rasul Yohanes merasakan kasih Yesus yang luar biasa, ternyata kasih itu membawa perubahan di dalam kehidupannya, membawa sukacita, sehingga
Sehingga kasih Kristus itu, pengalaman pribadi dengan Yesus itu mengubah arah hidupnya. Sehingga kalau boleh saya katakan, di sini arah hidupnya adalah hidup baru. Rasul Yohanes merasakan ada hidup baru, ada sukacita. Saudara kasih Tuhan, sukacita. Bukankah hal ini yang dicari oleh semua orang, yaitu yang namanya sukacita? Ada satu ayat pendek yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 16. Ayatnya cukup singkat, yaitu bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Ayat yang cukup pendek, tetapi maknanya begitu dalam. Saudara kasih Tuhan, berbicara sukacita, orang tidak menemukan sukacita di meja makan. Ada berapa banyak orang bisa makan enak, bisa makan begitu mewah, tetapi sebenarnya tidak menemukan sukacita. Saudara kasih Tuhan, sukacita juga tidak ditemukan di tempat-tempat hiburan. Banyak orang mencari tempat-tempat hiburan, tetapi ketika dia ada di dalamnya tidak menemukan sukacita. Sukacita tidak ditemukan dengan berapa besar harta yang dimiliki oleh seseorang. Saudara kasih Tuhan, bukankah sukacita itu dicari oleh semua orang? Kembali kepada teks kita, menurut firman Tuhan, orang menemukan sukacita ketika orang itu mengalami yang dikatakan hidup baru. Hidup baru, tanda hidup baru ketika orang itu menikmati sukacita. Apa tandanya hidup baru? Dikatakan oleh Rasul Yohanes, ketika orang itu menemukan kasih. Ketika orang itu menemukan kasih, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, rahasia apa yang terkandung di dalam kasih, sehingga kasih itu membuat seseorang mengalami yang namanya hidup baru. Ada 3 hal yang pada pagi hari ini ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, rahasia apa yang terkandung di dalam kasih? Yang pertama, ternyata kasih itu kekal. Kasih itu kekal. Ayat 11 sampai yang ke-13 dikatakan, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Saudara kasih Tuhan, ada nilai kasih yang tak berubah. Rasul Yohanes juga mengutarakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-7 yang dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Jadi saudara kasih Tuhan, apa yang sedang disampaikan tentang berita kasih, hukum kasih, itu nilainya adalah nilai tak berubah, nilainya kekal, bukan perintah baru. Sehingga dikatakan, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Artinya berita tentang kasih itu bukan perintah baru, tetapi berita yang lama yang terus menerus diberitakan, yaitu berbicara tentang kasih. Jadi sifat kasih itu kekal. Oleh sebab itu tidak salah kalau Rasul Paulus mengungkapkan di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13, tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar adalah kasih. Saudara kasih Tuhan, yang paling besar adalah kasih. Mengapa? Karena kasih itu nilainya adalah kekal. Kasih itu kekal. Bapak Ibu yang berbahagia di dalam Tuhan, kalau kasih itu kekal, Yohanes mengangkat satu kisah yang luar biasa, di mana ada tragedi lama yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ini satu tragedi yang terjadi pada awal mulanya, pembunuhan pertama kali, yaitu seorang
Rasul Yohanes mengangkat kisah lama ini untuk diseberangkan bagi umat Tuhan di zaman ini. Ternyata apa yang diseberangkan oleh Rasul Yohanes itu berbicara tentang kasih. Bahwa ternyata kasih itu sifatnya kekal. Ada kasih, ada kejahatan yang bersifatnya kekal, yang akhirnya merusak kehidupan manusia. Jadi kalau berbicara tentang kasih, kasih itu tidak mengalami perubahan. Kasih itu tidak berubah oleh keadaan. Kasih itu tidak berubah oleh situasi apapun di dalam diri orang benar. Kalau orang itu sudah hidup benar di dalam Tuhan, maka kasih yang ada dalam dirinya itu tidak mengalami perubahan. Situasi apapun juga tidak akan merubah hatinya untuk tetap mengasihi di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah sifat kasih yang kekal itu merupakan menjadi sumber sukacita kita, menjadikan kita benar-benar menikmati hidup baru karena kita sudah melihat kasih hukumnya Tuhan yang kekal di dalam kehidupan kita. Dan kasih Tuhan, hidup baru itu tandanya orang itu memahami bahwa dia memiliki kasih yang kekal, yang tidak pernah berubah. Anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang hidup baru, pasti dia memiliki kesetiaan. Orang yang hidup baru, dia akan setia pada Tuhan, tidak berubah. Situasi tidak menggoyahkan kasihnya kepada Tuhan. Dia kalau sudah hidup baru, apapun keadaan yang dihadapi, dia tetap mengasihi Tuhan. Itu orang yang hidup baru, memiliki kasih yang kekal. Orang yang hidup baru, dia akan setia pada pasangan hidupnya. Dia menemukan sukacita. Dia merasakan ada kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga orang yang hidup baru, dia setia pada pasangannya. Apapun keadaan yang menimpa sebuah pasangan, sebuah keluarga, sebuah hubungan suami istri, entah itu kekurangan, entah itu goncangan sakit penyakit, tetapi kalau di dalam diri orang itu ada kasihnya Tuhan, dia menemukan hidup baru. Dia akan tetap setia pada pasangannya. Luar biasa kasih Tuhan. Kasih itu membuat orang hidup baru. Orang yang hidup baru, dia juga akan setia kepada gerejanya. Dia tidak akan mengalihkan perhatiannya untuk pekerjaan Tuhan. Apapun situasinya, apapun keadaannya, kalau dia sudah hidup baru di dalam Tuhan, dia akan setia kepada gerejanya. Dia tetap akan melayani Tuhan. Jadi saya kasih Tuhan, rahasia apa yang terkandung di dalam kasih yang membuat sukacita sebagai orang-orang hidup baru. Dia tahu karena kasih itu kekal adanya. Yang kedua, saya kasih Tuhan, yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini, rahasia apa yang terkandung di dalam kasih? Yang kedua adalah kasih itu memperbaharui. Luar biasa, kasih itu memperbaharui. Ayat yang ke-14 dan ke-15 saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara kasih Tuhan, rahasia apa yang terkandung dalam kasih? Yang kedua, kasih itu memperbarui. Dari dua ayat yang sudah kita baca, ada kekuatan kasih yang maha dahsyat, kekuatan kasih yang luar biasa, yang dikatakan di dalam ayat yang ke-14. Kasih itu bisa memindahkan seseorang dari maut kepada hidup. Luar biasa. Ternyata kasih itu ada kekuatan yang dahsyat, memindahkan seseorang dari maut kepada hidup. Apa itu maut, saudara kasih Tuhan? Kitab Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Apa itu artinya? Saudara kasih Tuhan, maut itu berbicara tentang hukuman. Maut itu berbicara tentang neraka. Maut itu berbicara tentang kematian. Jadi ketika orang itu menikmati kasih Kristus, dia diubahkan oleh kasih itu dari maut
kepada hidup. Maut, hukuman, neraka. Neraka berbicara tentang tangis. Neraka berbicara tentang duka cita. Neraka berbicara tentang retak gigi, sudah kasih Tuhan. Hukuman kekal. Jadi ketika orang sedang ada dalam duka, ada dalam sakit, ada dalam tangis, ada dalam penderitaan, itu gambaran daripada maut. Tetapi kasih itu membuat proses berpindahnya seseorang dari maut kepada hidup. Kepada hidup. Ketika orang ada kasihnya Kristus, hidupnya mulai diubahkan. Saya kasih Tuhan, seperti yang diberikan oleh LAI judul ini tentang hidup baru. Tanda hidup baru terlihat, orang hidupnya mulai diperbaharui, hatinya mulai diperbaharui. Yang dikatakan di dalam ayat yang ke-15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Sungguh luar biasa. Tanda hidup baru terlihat di dalam diri seseorang ketika orang itu hatinya mulai diperbarui dari membenci. Ini sifatnya maut, sifatnya orang yang sedang menuju kepada kebinasaan, dipenuhi kebencian. Tetapi orang yang hidup baru mulai hatinya diperbarui dari membenci, diubah menjadi mengasihi. Dan kasih Tuhan, ayat 15 menggambarkan orang yang membenci itu sama dengan membunuh. Jadi ketika orang itu membenci seseorang, berarti orang itu sudah membunuh seseorang. Kasih Kristus, kasih yang luar biasa, hukum yang ditaruh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, mengubah dari maut kepada hidup, dari sifat-sifat yang membawa kita celaka diubah membawa kepada kehidupan yang kekal. Dari orang yang suka membenci, kita mau diubah, diperbarui oleh kasih Kristus menjadi orang-orang yang mengasihi. Orang yang hidup baru itu mengasihi. Mengasihi bagaimana? Kita anak Tuhan, kita harus mengasihi semua orang. Orang yang hidup baru itu mengasihi. Mengasihi tidak pandang agamanya apa. Mari kita mengasihi semua orang. Entah orang itu tidak seiman dengan kita, kita tetap mengasihi dia, karena ini hukumnya Tuhan. Kalau kita sudah hidup baru, kita mengasihi semua orang, apapun agamanya, apapun status sosial. Kita tidak memandang status sosial seseorang, kita tetap mengasihi. Kita mengasihi itu juga tidak memandang warna kulit orang. Orang-orang Kristen diajarkan satu hukum yang luar biasa, mengasihi semua orang, apapun warna kulitnya. Kulitnya hitam, kita sayangi. Kulitnya putih, kita sayangi. Kulitnya sawo matang seperti kita sekarang, kita tetap mengasihi. Inilah tanda orang hidup baru. Jangan simpan kebencian. Kalau saudara sudah hidup baru, lepaskan kebencian itu. Kasih itu memindahkan hidup saudara dari maut kepada hidup. Kasih itu memperbarui kita. Ini rahasia yang luar biasa yang terkandung di dalam kasih. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, berita sukacita pada pagi hari ini. Yang ketiga, ternyata rahasia apa yang terkandung dalam kasih? Kasih itu berbuah. Kasih itu berbuah. Ayat 16 sampai yang ke-18. Demikianlah kita ketahui dalam Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah,
tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sukacita hidup baru. Rahasia apa yang terkandung dalam kasih? Yang ketiga, kasih itu berbuah. Kasih itu berbuah. Sang kasih Tuhan digambarkan di sini, dicontohkan oleh Rasul Yohanes tentang Yesus Kristus. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi Yesus Kristus mengasihi kita, bukan sebuah teori, tetapi dikatakan di sini, demikianlah Yesus Kristus mengasihi kita. Dia menyerahkan nyawanya. Kita orang berdosa, kita yang seharusnya orang-orang yang dihukum, kita seharusnya orang-orang yang mengalami satu malapetaka, dihukum oleh Tuhan, tetapi kasih Kristus memberikan nyawanya untuk kita orang berdosa ini, supaya kita memiliki keselamatan. Jadi kita orang berdosa dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana wujud kasih Kristus itu? Wujud kasih Kristus, Dia menyerahkan nyawanya. Nyawa, saudara, nyawa itu adalah hidup. Nyawa itu adalah hidup. Orang berani membayar berapapun untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Ketika orang itu sudah dalam kondisi kritis, orang sudah tidak berpikir berapa jumlah biaya untuk menyelamatkan hidupnya, supaya orang itu tetap hidup. Saya kasih tahu betapa mahalnya nyawa. Nyawa itu adalah hidup. Artinya apa, saya kasih tahu? Ketika seseorang itu berkorban, itu gambarannya adalah nyawa taruhannya. Hidupnya sendiri dikorbankan. Bagaimana hidupnya dikorbankan kalau tidak memiliki kasih? Kasih itu berbuah. Di dalam Perjanjian Lama, dalam kitab 1 Raja pasal 17 ayat ke-12, dicontohkan seorang yang berkorban walaupun nyawa taruhannya. Ada seorang janda Sarfat yang pada saat itu terjadi musim kelaparan yang luar biasa. Janda ini tidak mempunyai makanan, tetapi satu kali ada seorang nabi Tuhan datang, dan nabi itu meminta, berikanlah aku, sediakanlah aku roti. Dan janda Sarfat berkata, aku tinggal punya tepung dan minyak. Ini saja tepung dan minyak terakhir. Aku dan anakku akan makan, dan besok aku akan mati. Satu kondisi janda yang memprihatinkan. Dia mempunyai tepung dan minyak hanya untuk dirinya sendiri, untuk hidup hari itu. Dan kalau itu sudah diolah, besok akan mati. Tetapi janda ini luar biasa. Apa yang dimilikinya? Seperti nyawanya, dia mau korbankan untuk nabinya Tuhan. Dan kita tahu janda ini akhirnya diberkati oleh Tuhan. Kita lihat contoh yang lain. Ketika di Bait Allah ada orang-orang yang memberikan persembahan. Di situ dilihat oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kisah yang ditulis dalam Markus pasal 12 ayat yang 44. Ada seorang janda yang memberikan 2 peser uangnya. Itu kepunyaan satu-satunya, itu kepunyaan apa yang dimilikinya. Tetapi janda ini, dia korbankan semuanya, walaupun dia tidak punya. Saya kasih Tuhan, ini kasih yang luar biasa, kasih yang berbuah. Dan Yohanes mengajak kita sekalian, yang tertulis di dalam pasal ayat 17 dan ke-18. Yohanes mengajak supaya orang Kristen mengasihi, bukan teori, bukan perkataan saja, tetapi dengan perbuatan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah
kasih Allah dapat tetap di dalam dia. Ayat 18 katakan, anak-anakku, saya dan saudara anak-anak Tuhan, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ternyata ini yang mendatangkan sukacita hidup baru yang digambarkan oleh Rasul Yohanes. Kasih itu berbuah, kasih itu mau berkorban, kasih itu mau memberikan nyawanya, kasih itu mau memberikan apa yang dimilikinya, yang disayanginya untuk dikorbankan bagi orang lain. Saya kasih Tuhan, seringkali orang itu diuji kasihnya ketika orang itu dalam posisi sulit. Orang itu diuji kasihnya ketika orang itu dalam posisi sulit. Justru dalam posisi sulit, mau tidak, orang itu berkorban atau memberi. Tapi kalau orang itu sudah hidup baru, sudah menikmati kasih Kristus, orang itu apapun kesulitannya, dia akan tetap menjadi orang yang suka memberi. Sukacita hidup baru. Saya merenungkan ini sesuatu yang tidak mudah. Saya sebagai hamba Tuhan merenungkan, Tuhan begitu berat. Tetapi bukankah sukacita yang dicari oleh semua orang, termasuk saudara dan saya? Ternyata ada sukacita hidup baru ketika kita menemukan kasih yang luar biasa. Saya memberikan pertanyaan pada pagi hari ini untuk saudara dan saya. Apakah saudara sudah hidup baru? Silakan dijawab di dalam hati kita masing-masing. Cukup sederhana jawabannya. Apabila saudara dan saya mau hidup saling mengasihi, itu tandanya kita sudah hidup baru. Kalau kita saling mengasihi, maka kita akan menemukan sukacita yang sebenarnya. Sukacita yang dicari oleh semua orang, kita temukan di dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, sebentar siang gereja kita mau berbagi kasih ke warga yang membutuhkan di sekitar kita. Warga gereja yang sudah memberi, saudara tidak kehilangan, tetapi saudara akan menemukan sukacita yang besar karena Kristus itu dimuliakan melalui hidup saudara dan saya lewat gerejanya di tempat ini. Mari kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan kita menemukan sukacita hidup baru. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat hidup baru di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita merendahkan hati kita. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dari rumah masing-masing. Apa yang menjadi berita pada pagi hari ini yang ditulis oleh Rasul Yohanes tentang hidup baru. Hidup baru di dalam Yesus. Kasih itu yang membuat kita sukacita. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus supaya kita benar-benar jadi orang-orang Kristen yang menikmati sukacita. Tuhan tahu keadaan saudara. Tuhan tahu masalah saudara. Tetapi biarlah kasih itu menghiasi kita dan kita menemukan sukacita yang sejati. Kita naikkan pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Dengan segala
Haleluya. Ya Bapa yang di surga, Allah yang luar biasa bagi setiap kehidupan kami, Allah yang tidak pernah berubah. Kasih-Mu kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Kasih yang mengubahkan kehidupan kami. Kasih yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, yang membawa hidup baru. Orang yang dipindahkan dari maut, dari duka cita, dari kesengsaraan kepada hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Tuhan pada pagi hari ini mengangkat tangan dan memohonkan berkat untuk jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Mungkin ada yang punya masalah, punya pergumulan, ataupun sedang sakit di rumah. Tuhan, Kau hadir untuk jemaat-Mu. Dan pada pagi Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, mari Engkau menjamah, menolong untuk setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan yang saat ini sedang dihadapi, Tuhan, kami hidup sanggup menolong setiap kami ya Bapa. Engkau Allah yang menjaga kami, yang tidak membiarkan kami jatuh tergeletak ya Bapa. Tetapi pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa membawa bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini Tuhan sedang mengalami satu goncangan karena virus penyakit ya Bapa. Mari Engkau menolong Tuhan, melepaskan kehidupan manusia dari wabah penyakit ini Tuhan, sehingga Tuhan manusia boleh kembali hidup normal seperti biasa ya Bapa. Dalam 2 minggu ini Tuhan, wilayah kami Malang Raya akan menerapkan PSBB Tuhan. Tuhan, mari Engkau menolong kami menjadi warga yang taat. Kami boleh menguasai diri kami untuk kami Tuhan mensukseskan apa yang menjadi program wilayah kami ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, dan kami kembalikan hidup kami untuk Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak yang kasih Tuhan yang ada di rumah, masih bersuka cita di dalam Tuhan. Kita harus tetap bersuka cita di dalam Tuhan, karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Baik, untuk kegiatan-kegiatan sepanjang minggu ini atau mungkin 2 minggu ini, karena sesuai dengan program pemerintah daerah Malang Raya dan PSBB, di Bapak sekalian tetap ada di rumah, kita tetap berdoa, kita tetap bergandengan tangan, walaupun tidak secara fisik, tetapi roh kita tetap saling mendoakan. Pergunakan waktu yang baik ini untuk berkumpul dengan keluarga, menikmati kasih Tuhan. Tidak ada pengumuman yang lain, tapi biarlah berkat-berkat Tuhan terus disertakan Tuhan untuk kita masing-masing. Jaga kesehatan, jaga sukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita dengan rasa syukur. Kita akan naikkan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Allah kita baik, Allah yang mengadakan setiap hari untuk kita. Kalau hari-hari diizinkan Tuhan untuk kita nikmati, Dia Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kita. Bapak, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
setiap hari Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Inilah Allah kami, Allah yang setia. Kami bangga memiliki Engkau, Bapa yang di surga. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami, hamba berdoa buat anak-anak kami Tuhan. Anak-anak yang Kau karuniakan untuk keluarga kami masing-masing. Mereka adalah kepunyaan-Mu. Engkau yang mempercayakan untuk keluarga kami Tuhan. Kami memberkati anak-anak kami. Berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus menaungi anak-anak kami Tuhan, sehingga rancangan-rancangan Tuhan yang ajaib sudah Kau tetapkan untuk anak-anak kami, sehingga anak-anak kami Tuhan akan menjadi anak-anak yang sukses. Masa depannya sudah dijamin oleh Tuhan yang hidup. Terima kasih ya Bapa. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Sebentar kami mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami, memohonkan berkat atas hidup setiap kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang kasih, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, Allah yang mengadakan dari yang tidak dan menjadi ada, Allah yang mencukupkan setiap kebutuhan kita. Dan di dalam kasih Yesus Kristus, apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan biarlah segala berkat-berkat yang kita nikmati menjadi sukacita bagi kita, karena berkat itu dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus atas penyertaan Tuhan yang luar biasa. Berkat-berkatnya kita nikmati mulai hari ini sampai selama